Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna min nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma a'udhina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh yang senantiasa melimpahkan rahmat ni'mat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan bacaan kita bagi kitab Safinatun Najah, faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Ila anbal faslun wa fasl syurut jam'i ta'khir ithnani niyatu ta'khir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha wa dawamul umri ila tamami thaniyah. Masih kita berbicara bab salatul musafir. Pada perjumpaan yang kemarin telah kita bahas tentang syarat-syarat jamak takdim. Syarat-syarat jamak takdim. Nah, ini itu ada 4. Kapan seorang musafir yang ingin melaksanakan jamak itu menggabung. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Bisa dipahami. Jamak takdim dia memajukan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, atau memajukan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Jadi yang bisa diputar-atik 2 sholat aja nih, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Gak bisa asar sama maghrib gak bisa. Atau jamak akhir dibalik, mengakhirkan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, dan mengakhirkan sholat maghrib diakhirkan sholat maghrib dikerjakan di waktu sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Baik jamak takdim maupun jamak takhir diperbolehkan bagi musafir, bebas milih. Yang mana aja boleh, yang mana aja boleh. Nah, cuma harus memenuhi syaratnya. Kemarin udah kita bahas, kalau orang pengen jamak takdim, ya syaratnya ada 4. Jadi misalnya musafir mau milih, ada jamak takdim aja deh. Majukan zuhur dikerjakan di waktu, majukan asar dikerjakan di waktu, atau isya di waktu maghrib. Ya ada syaratnya, berapa? 4 gitu. Yang pertama al-bada'at bil ula, memulai sholat yang pertama. Zuhur dulu sholatnya, zuhur dulu baru sholat asar.
maghrib dulu baru sholat isya. Nggak boleh dibalik. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua syaratnya apa? Niat jamak takdim di waktu sholat yang pertama. Niat jamak takdim di waktu sholat yang pertama. Jadi kalau misalnya kita mewajibkan asar, ya niatnya di waktu zuhur, usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asr. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asr. Atau wajibkan isya di waktu maghrib, usolli fardhu maghrib majmu'an bil isya. Usolli fardhu maghrib majmu'an bil isya. Jadi niat jamak takdim di waktu sholat yang pertama. Ingat, agak mesti berbarengan dengan takbiratul ihram, agak mesti. Itu hanya afdal aja, yang afdalnya niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Boleh di pertengahan salat pertama, di pertengahan salat zuhur diniatkan dalam hatinya takdiman bil asr, dalam hati aja, atau majmu'an bil asr, boleh. Lagi pertengahan sholat maghrib, ada mau takdim aja deh. Lagi pertengahan sholat maghrib ya, boleh dilintaskan dalam hati majmu'an bil isya, boleh. Bahkan ulama mengatakan berbarengan dengan salam boleh, berbarengan dengan salam salat zuhur berbareng assalamualaikum sambil niat majmu'an bil asri misalnya. Cuma yang paling afdal berbarengan ketika takbiratul gitu tuh. Yang ketiga, syarat jamak takdim itu al-mu'alah bainahuma, bersambungan. Jadi selesai sholat yang pertama langsung diri lagi deh, mengerjakan sholat yang kedua. Nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Jadi habis sholat zuhur bangun, sunnah iqamah sunnah. Habis iqamah langsung takbiratul ihram sholat asar. Habis setelah sholat maghrib, salam, langsung bangkit diri, sunnah iqamah, langsung takbiratul ihram sholat isya. Jadi nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Kalau dipisah dengan waktu yang lama, habis selesai sholat zuhur, dia makan dulu misalnya. Dia ngobrol dulu sama kawannya. Jam pagi baru rokok dulu misalnya. Kelamaan tuh. Nah kalau kelamaan apa? Ya udah, nanti sholat yang kedua wajib pada waktunya, karena jamaahnya sudah nggak bisa lagi, karena syaratnya sudah tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat, dawamul uzur, tetap dalam keadaan uzur safar, masih tetap dalam keadaan musafir. Kalau safar sudah selesai, udah tiba di kampung halamannya, ya, ini gambarannya pakai perahu tuh, ya. Berarti safarnya sudah selesai. Sebelum dia takbiratul ihram, dawamul safar. Jadi harus dalam uzur safar ya. Ila tamamil ihram tsani, sampai takbiratul ihram salat yang kedua. Sebelum dia takbiratul ihram salat yang kedua, safarnya uzurnya sudah enggak ada. Ya udah, nanti dikerjakan di waktu ini. Itu 4 namanya syarat jamak takdim. Sekarang pembahasan yang kedua, yang sekarang yaitu jamak takhir, kebalikan. Ada yang nggak jamak takdim, takhir aja deh. Nah, berarti memundurkan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, atau memundurkan sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Boleh nggak? Boleh. Ini bagi musafir pilihan itu. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Cuma ada syaratnya masing-masing. Kalau misalnya dia pilihnya jamak takhir, ada syaratnya 2 aja. Yang pertama, niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasaluha. Dia niat jamak takhir dan masih tersisa waktu sholat yang pertama, ma yasaluha, yang mencukupi buat sholat. Jadi niat jamak takhirnya itu di waktu sholat yang pertama, bukan di dalam sholat, di waktunya, di waktu zuhur dan di waktu maghrib. Misalnya sekarang nih, misalnya zuhur masuk, ada mau takhir aja lah, di situ niat.
Dia mengatakan nawaitu ta'khirul dhuhri ila al-'ashr. Saya niat mengakhirkan sholat zuhur untuk dikerjakan di waktu asar. Boleh pakai bahasa Indonesia. Atau dia pengen mengakhirkan maghrib di isya. Saya niat mengakhirkan sholat maghrib untuk dikerjakan di waktu isya. Nawaitu ta'khirul maghrib ila isya. Kapan niatnya? Di waktu sholat yang pertama. Bukan dalam sholatnya, di waktunya. Di waktu zuhur dan di waktu asar. Sampai kapan tuh? Sampai tersisa waktu tersebut untuk mencukupi sholat. Orang kalau sholat berapa menit kira-kira? Kalau sholat zuhur berapa menit? Taruhlah orang yang sholatnya tenang, nggak cepat, nggak lama, 5 menit aja. Normal mungkin begitu. Jadi niat jamak ta'khir itu sampai kapan? Sampai mencukupi untuk mengerjakan itu sholat. Artinya apa? Kalau waktu sholatnya sudah tersisa, yang mana waktu sisanya itu sudah tidak mencukupi untuk mengerjakan itu sholat, sudah habis waktunya. Dosa kita begitu. Kita belum niat ta'khir sampai waktu maghrib tinggal 2 menit lagi misalnya, yang mana 2 menit udah mencukupi untuk sholat maghrib. Nah ini belum niat, dosa kita. Termasuk orang yang mengakhirkan sholat. Itu. Jadi niat jamak ta'khir itu waqt baqiyah, masih tersisa min waqtil ula, dari waktu sholat yang pertama, ma yasawah, yang mencukupinya. Jadi kalau misalnya 1 menit lagi maghrib habis isya, itu belum niat akhir, udah telat tuh di sini. Dosa namanya itu. Mengakhirkan niatnya sampai udah nggak mencukupi buat sholat. Nah, itu dosa. Harus nanti dikerjakan secara langsung, qadhaan yang maghribnya. Bukan takhir lagi, namanya qadhaan dan berdosa. Makanya kalau ente kita musafir langsung dipilih, ente mau jamak takhir atau jamak takdim. Biasa kita masih di kendaraan, takhir aja dah gitu ya. Langsung niat. Karena waktu niatnya habisnya selagi sudah tidak mencukupi buat itu sholat. Kalau sudah 1 menit lagi nggak mencukupi itu ya buat sholat, nah itu udah terakhir itu. Berarti udah nggak mencukupi, ya udah nggak sah niatnya. Artinya apa? Berdosa dia. Nanti wajib mengqadha sholat entah maghrib atau zuhur secara langsung, dan dosa dia. Jadi segera langsung. Udah masuk sholat yang pertama, zuhur atau asar udah masuk, itu mutakhir langsung niat. Nawaitu ta'khir al-dhuhri ila al-'ashr. Saya niat mengakhirkan sholat zuhur untuk dikerjakan di waktu asar. Itu syarat yang pertama. Jadi niat jamak ta'khir itu dan masih tersisa waktu sholat yang pertama mencukupi buat sholat. Sudah ya? Yang kedua, wa dawamul udhri, tetap dalam udhur ila tanami saniyati, sampai sempurna sholat yang kedua. Sampai sempurna sholat yang kedua. Asali min syurut jam'i jawaz jam'i takhir dawamus safar ila tanami sholat tsaniyah, sampai selesai sholat yang kedua. Dawamul udzur, masih tetap dalam keadaan udzur, dia safar, udzur safar, sampai selesai waktu sholat yang kedua, masih dalam udzur safar. Jadi begini, Anda misalnya dari Cirebon misalnya, ya, berangkat dari Cirebon jam 2 siang, Anda belum sholat zuhur, pulang ke Jakarta, jabat akhir aja deh, jabat akhir, niat, nawaitu ta'khir al-dhuhri ila al-'ashr. Saya niat mengakhirkan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Berangkat. Kemudian mampir ke rest area jam 3:30 misalnya,
masih kilometer 100 bisa itu. Kilometer 100. Sempat ada mampir ke rest area. Sholat dah, langsung dah. Sholat. Tadi kan udah niat jamaah akhir. Udah sholat dah. Ada sholat dulu, baru sholat asar. Yang mana ada zuhur sholat selesai, asar selesai, ini masih dalam uzur safar. Alhamdulillah, masih dalam uzur safar namanya. Itu maksudnya begitu. Jadi dawamul uzri tetap dalam keadaan uzur safar ila tanami saniyah, sampai selesai sholat yang kedua. Sampai selesai sholat asar, dalam hal ini tentunya zuhur sholat, asar sholat selesai, masih dalam keadaan musafir. Lain halnya kalau misalnya Anda mengerjakannya di rumah, boleh nggak bicara? Boleh. Bicara boleh. Jam 2 Anda niat berangkat, terus ya di waktu asar masuk, Anda masih musafir. Ya, Anda kan kerjain, tapi kerjakannya sampai rumah. Udur safar udah selesai namanya itu. Udah bukan musafir. Tadi Anda niat jamaah. Dalam hal ini ulama mengatakan itu bukan dinamakan takhir lagi namanya. Itu dinamakan yang sholat zuhurnya sholat qadhaan. Sholat apa? Cuma qadhaan bila itsmin. Qadha tapi kagak dosa. Kagak dosa. Sering banyak orang begitu. Kerja ini di rumahnya aja deh. Ya, sampai rumah ya dia sholat zuhur qadhaan, usolli fardhu dhuhri qadhaan 4 rakaat. Kalau asar kan masih ada waktunya. Nah ini namanya bukan takhir lagi namanya. Kenapa? Karena Anda mengerjakan asarnya itu, sholatnya Anda sudah bukan musafir lagi. Udur safarnya sudah selesai. Dan dengan sampai ke kotanya Anda, maka udur safarnya Anda selesai. Anda belum sholat asar, zuhur tadi, maka zuhurnya bukan dikatakan takhir lagi, tapi dinamakan qadhaan bila itsmin, tapi kagak dosa. Qadhanya kagak dosa. Paham tuh itu? Ya, kalau kita berat di perjalanan ya nggak apa-apa dulu mah. Nah, cuma bukan takhir lagi namanya. Sholat yang pertama namanya sholat qadha namanya, tapi qadha yang kagak berdosa. Jelas pahamin ya? Kemudian ada perbedaan sedikit. Kalau jamaah takhir ini tertib dalam mengerjakan sholat hukumnya sunnah, nggak wajib. Berapa? Sunnah. Tadi kan kalau jamaah tertib itu tertib wajib ya. Sholat yang pertama dulu, baru sholat yang kedua. Kalau jamaah takhir tertibnya itu sunnah aja. Itu lagi musafir nih, jamaah takhir. Itu beri gambaran yang pertama. Asar dulu lah, boleh nggak jadi masalah. Baru mengerjakan sholat zuhur. Cuma tertib hukumnya sunnah. Jamaah takdim wajib. Sholat pertama dulu, baru sholat yang kedua. Tapi kalau jamaah takhir, tertibnya itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah apa? Zuhur dulu, baru asar. Yang kedua, perbedaannya kalau jamaah takdim al-muwalah, bersambungan. Selesai sholat yang pertama dengan takbiratul ihram sholat yang kedua, nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Yang begitu. Habis selesai sholat pertama, langsung diri, qomat, langsung takbiratul ihram sholat yang kedua, jamaah takdim. Wajib tuh syarat. Kalau jamaah takhir sunnah aja. Sunnah aja. Itu sholat zuhur dulu, habis zuhur kelar, langsung diri mengerjakan sholat asar. Bersambungan hukumnya sunnah. Kalau kagak bersambungan boleh kan? Boleh. Asarnya misalnya lagi musafir ya, zuhur jam 4, asarnya tar aja dah jam 5, ya jadi masalah. Ya, karena apa namanya? Mualah bersambungan hukumnya hanya sunnah.
lain dengan jamak takdim. Nah, itu perbedaan antara jamak takdim dengan jamak. Dipahami ya? Jadi nggak repot lagi, dipraktikkan. Kalau kita musafir, praktikkan. Kemudian fasal yang setelahnya ini menerangkan tentang al-qasar. Nah, meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Jadi ada perbedaan antara jamak dan qasar. Bagi musafir diperbolehkan dia menjamak, diperbolehkan juga mengqasar sholat. Kalau qasar itu sholat yang 4 diringkas jadi 2. Sholat yang 4 rakaat apa? Zuhur, asar dan isya boleh dikerjakan 2 rakaat. Cuma ada syaratnya itu, syaratnya agak banyak. Kalau maghrib nggak boleh diringkas lagi, 1,5 nggak ada. Apalagi subuh, rakaat berarti. Jadi yang boleh diringkas sholat yang 4 rakaat. Jadi ini permasalahan beda antara jamak dan qasar beda ya. Tadi jamak udah kita pahami. Boleh secara langsung dia menjamak sekaligus mengqasar, boleh. Oh, jamak ini musafir dan jamak takdim. Kan memajukan asar dikerjakan di waktu syarat yang 4 tadi. Sekaligus ane mau qasar dah. Boleh kan? Boleh. Berarti 2 rakaat 2. Enak kan? Namanya Rasul keringanan yang Allah berikan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu kama yuhibbu ayyu'ta adaimahu. Allah Subhanahu wa taala senang hambanya melakukan keringanan yang Allah berikan sebagaimana senangnya Allah hambanya melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Jadi senang kita ambil keringanan yang Allah ringankan. Syurutul qasri sab'atun. Syarat-syarat mengqasar itu ada 7. Nah, ini musafir dia mau qasar, salat yang 4 jadi 2, boleh. Cuma syaratnya ada 7. Ada berapa? 7. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalatin. Ada safarnya itu safar yang 2 marhalah. Safar 2 marhalah itu dalam hitungan kilometer disebutkan dalam kitab At-Taqrir As-Sadidah sampai kepada 82 kilometer. Berapa? 82 kilometer. Jadi kalau tujuan kita tujuannya sampai kepada 82 kilometer atau lebih, itu namanya safar yang 2 marhalah atau lebih. Namanya safar tawilan, safar yang jauh. Ini syarat yang pertama. Jadi tujuannya kita adalah safar yang sampai 2 marhalah, kilometer 82 kilo. Artinya apa? Kalau safar kita nggak sampai 2 marhalah, itu mau kemana? Anda mau ke Bekasi. Ke Bekasi nggak sampai 2 marhalah ya, paling 20 kilo misalnya. Nah, ini kagak boleh itu mengqasar. Wajib 4. Syaratnya nggak terpenuhi berarti. Jadi syarat yang pertama apa? Safarnya itu safar yang 2 marhalah. Itu kilo berapa? 82 kilo tujuannya. Yang kedua, ayyakuna mubahan. Syarat yang kedua, safar yang mubah, yang diperbolehkan, bukan safar yang diharamkan. Kalau safar yang diharamkan nggak boleh mengambil keringanan. Ini mau kemana? Anda mau ke Surabaya, mau ngapain? Mau bunuh orang semua. Itu namanya safar haram namanya dia. Safarnya dosa. Mau ngapain? Mau pesta miras misalnya. Mau main judi di sana. Mau Singapura, mau main judi, kan ada beda ya. Ini safar yang haram namanya. Kalau safar haram kagak diizinkan mengambil keringanan oleh saya. Maka syarat yang kedua, safar yang diperbolehkan. Mau ngapain? Dagang, silaturahim, kerja yang jelas, bukan yang haram. Yang ketiga, syaratnya boleh mengqasar wal ilmu bi jawazil qasri. Mengetahui bi jawazil qasri,
dengan diperbolehkannya mengkosor. Dia paham safarnya dia, safar jauh, boleh diperbolehkan oleh syariat untuk mereka sholat. Kalau dia nggak tahu, dia berangkat. Ini di mana nih nggak tahu? Udah sampai berapa nih nggak tahu? Kosor aja langsung nggak boleh. Sampai dia tahu bahwasanya safarnya dia safar yang sudah diperbolehkan mengkosor. Nah, jadi syarat ketiga jarang sekali. Yang keempat syaratnya niyatul qasri indal ihram. Niat mengqasar ketika takbiratul ihram. Jadi niat qasarnya ketika takbiratul ihram. Ini mau salat zuhur nih. Qasar deh. Syaratnya sudah terpenuhi ya, syarat safar yang jauh nih. Ini mau ke Surabaya naik mobil misalnya. Sampai rest area ngetem dulu. Sholat zuhur dah, sholat zuhur. Ada mau qasar aja deh, ya boleh. Niatnya qasar itu meringkas ketika takbiratul ihram. Bagaimana cara niatnya? Begini. Usalli fardhu dhuhri qasran boleh. Usalli atau usalli fardhu dhuhri rak'atain boleh. Atau usalli fardhu dhuhri maqsuratan boleh. Jelas ya? Ya gampang aja deh. Usalli fardhu dhuhri qasran rak'atain lillahi. Niatnya harus berbarengan dengan takbiratul. Kalau lupa gimana? Udah Allahu Akbar, lupa niat qasar. Enggak batal salatnya, wajib al-itmam. Maka wajib disempurnakan 4 rakaat. Jelas? Kadang-kadang lupa dia. Kadang-kadang lupa niatnya ketika takbiratul. Jangan khawatir kalau itu lupa, ya udah sempurnakan 4. Bukan dibatalin, enggak boleh. Salat wajib mau boleh dibatalin. Ya, jadi langsung 4. Kemudian yang kelima syaratnya antakuna sholatu rubaiyatan. Sholatnya itu sholat yang 4 rakaat. Yang kelima yang boleh dikosor yang diringkas sholat yang 4 rakaat. Apa? Sholat zuhur, asar dan isya. Kemudian syarat yang keenam wadawamus safar ila tamamiha. Dawamus safar tetapnya dalam keadaan udur safar ila tamamiha sampai selesainya sholat. Tetap dalam keadaan udur safar sampai selesainya sholat. Ini gambaran emang jauh. Contohnya begini deh. Kita safarnya naik kapal laut. Naik kapal laut. Ini masih di luar Jakarta nih. Berarti safarnya belum selesai. Ingat, bidayah itu safar, permulaan safar kita keluar dari batas wilayah kita. Dalam hal ini kita orang Jakarta deh. Keluar perbatasan Jakarta itu namanya bidayah itu safar, permulaan safar. Akhir safar pas kita balik sampai perbatasan Jakarta. Jadi kalau kita sudah masih berada di luar Jakarta, tujuan kita Surabaya. Pas sudah keluar dari Jakarta, namanya sudah permulaan safar. Udah permulaan, udah boleh jamak, udah boleh qasar. Jadi nggak mesti nunggu sampai 82 km dulu. Yang penting tujuan itu. Apa maksudnya? Anda mau mana sih? Anda mau ke Surabaya. Surabaya berapa ratus kilo? Lebih kan? 82 kilo. Lebih 700 kilo. Tujuan saya Surabaya. Kapan diperbolehkan bagi saya untuk menjamak sholat atau untuk mengkosong sholat? Nggak mesti nunggu 82 dulu. Yang penting tujuannya ke udah keluar Jakarta udah boleh. Ingat, udah keluar Jakarta udah
boleh. Ada tujuan ada Surabaya, naik mobil misalnya. Ada mau ke Surabaya, jalan jam setengah, jam 12 aja. Jam 12 siang berangkat. Terus kan lewat Bekasi ini dia, iya loh. Ibu Bogor itu Bogor ya, lewat Bekasi berarti. Di Bekasi Anda mampir di rest area. Rest area KM 50 ada lebih ya? Udah gak ada karena hilang bekas tanda buktinya hilang. Ya ada di Bekasi masuk rest area. Taruhlah kilometer 50 60 di situ ada. 60 kilometer. Itu kan belum berapa? Belum 82. Belum 62 ya? Tujuannya mana? Surabaya. Di kilometer 60 di masuk rest area udah boleh gak Anda mau kosong salat? Menjaga udah boleh? Udah boleh berarti. Jadi kalau nungguin dulu apa dulu Pak? Yang begitu tujuannya kita. Di rest area udah boleh Anda mengkosong salat, menjamak salat walaupun belum sampai 82 kilo. Yang penting tujuan Anda. Begitupun baliknya. Dari Surabaya Anda pulang ke Jakarta. Pas di Bekasi Anda masuk lagi ke rest area. Dari Jakarta sama rest area udah 40 kilo doang. Udah berapa? Pas mampir ke rest area itu nyarap pulang ya. Masih boleh gak Anda mengkosong salat? Menjamak salat? Masih boleh. Kenapa? Karena safarnya belum selesai. Kapan habis safarnya? Pas masuk wilayahnya. Jadi jangankan masih 40 kilo, 1 kilo dari perbatasan Jakarta belum masuk, berarti safarannya belum selesai itu. Masih ada boleh mengkosor, masih boleh walaupun jarak posisi anak dengan Jakarta tinggal 1 kilo. Karena safarnya belum selesai. Itu banyak orang yang salah paham di sini. Dibilang kan jaraknya udah dekat, dibilang ya. Iya, safar ini belum selesai. Tadi ingat, bidayatul safar, permulaan safar, orang keluar dari perbatasannya. Nihayatul safar, kelarnya dia sampai ke perbatasan. Selagi masih di luar, berarti masih musa. Jelas ya? Nah ini syarat yang ke-6, wadawamus safar, tetap dalam keadaan safar ila tamamiha, sampai selesainya sholat. Ini gambarannya begini deh. Jadi yang ada sholat zuhurnya ini tetap masih dalam keadaan musa, safarnya belum selesai. Gambarannya dicontohkan sama ulama, kita sholatnya di atas sesuatu yang bergerak, di kapal laut ya misalnya. Itu dari mana nih? Dari Madura ke kapal laut misalnya. Ya, yang kedua udah mau masuk Jakarta tapi belum. Kan berarti belum masuk perbatasan Jakarta. Masih boleh kosong ya? Boleh, karena safarnya belum selesai. Kan kapal laut jalan deh. Ada sholat zuhur dah, kosong dah. Usalli fardhu dhahri qasratan lillahi Allahu akbar. Ini sebelum Anda salam ternyata ada pengumuman bilang kapal kita sudah sampai ke perbatasan Jakarta. Sholatnya belum selesai. Berarti safarannya sudah selesai itu. Sedangkan sholatnya belum kelar. Maka dalam hal ini wajib al-itmam, wajib disempurnakan sholatnya. Bukan dua lagi itu. Kenapa? Karena safarnya sudah selesai. Paham tuh? Nah, ini gambaran yang kelima. Wadawamul safar, tetap dalam keadaan uzur safar ila tamamiha, sampai selesainya sholat. Ini gambarannya kalau kita sholat di tempat yang bergerak dari itu. Yang terakhir syarat yang dasar
Wa alla yaqtadiya, dia tidak boleh bermakmum bimutimin, dengan orang yang sholatnya sempurna 4. Jadi orang yang kosor kagak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya 4. Fi juz'in min sholati, di bagian dari sholatnya. Pokoknya orang yang kosor kagak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya di bagian sholatnya apa saja. Contohnya begini, ada orang sholat 4 rakaat, imam namanya mutim, sudah tahiyat yang terakhir. Udah apa? Tahiyat yang ente mau kosor makmum sama dia, boleh gak? Nah, boleh, walaupun dia sudah tahiyat yang terakhir. Karena orang yang kosor kagak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya di bagian sholatnya. Apalagi dari awal, apalagi dari awal. Artinya apa? Kalau misalnya orang niat sholat, kadang-kadang begini, banyak kejadian. Tadi kita udah bahas di antara syarat mengqashar niat qashar ketika takbiratul ihram. Ada jamaah misalnya 3 orang nih, musafir nih, jamaah 3 orang. Dia mampir ke saya sholat, kita qashar yuk, ayo. Jadi kan 2 rakaat, sepakat kan dia. Imamnya ketika takbiratul ihram lupa niat qashar. Bisa gak begitu? Bisa. Orang niat qashar harus ketika takbiratul lupa, Allahu Akbar, lupa niat qashar. Gak usah dibatalin. Wajib ini imam berapa? 4. Karena kalau kagak niat wajib 4. Makmumnya dua-duanya niat qashar nih, benar. Emang perjanjian begitu ya? Ternyata imam 4. Pas rakaat yang kedua duduk, bangun ketiga. Maka wajib bagi makmum yang 2 itu ikutin. Wajib juga 4. Jangan wallah. Itu usah. Ya, wajib ikutin 4. Kenapa? Karena niat qasharnya makmum kagak berlaku. Karena nggak boleh orang yang qashar bermakmum sama orang yang 4. Arti kagak boleh bukan batal sholatnya, niat qasharnya kagak berlaku, paham gak? Niat qasharnya kagak Lain halnya kalau sebaliknya, imamnya qashar, makmumnya boleh qashar, boleh juga itmam sempurna 4, nggak apa gitu. Jadi kita sholat yang 4 nih, mungkin kita atau musafir yang mau 4, ada imamnya qashar ya nggak apa-apa. Imamnya salam, kita tambahin dulu. Tapi kalau kebalikan kagak boleh, jelas ya. Ini makanya yang ketujuh syaratnya apa? Wa alla yaqtadiya, orang yang qashar kagak boleh bermakmum bimutimin, dengan orang yang salatnya sempurna 4. Fi juz'in min salati, di bagian dari salat. Sekarang praktek. Syarat 7 udah kita pahami. Praktek sekarang. Saya mau safar. Ya. Mana nih yang mana? Jauh nih. Ke Madura. Terus yang kemarin ke Madura ya. Ke Madura aja deh. Ane mau safar ke Madura nih. Naik apaan? Ya, naik mobil lah ya. Kalau kereta nanti bingung lagi nih, soalnya pagi ya. Oke. Berangkat jam berapa? Jam 10 pagi berangkat. Ya. Kemudian ngetem di rest area jam 1 siang. Ini safarnya kan namanya safar yang jauh. Kenapa? Karena sampai kepada 82 km bahkan lebih. Ingat tuh, kalau tujuannya nggak sampai 82 berarti safar yang pendek namanya.
Ini nggak boleh kosor tuh. Kalau jamak masih ada pendapat memperbolehkan. Tapi muhtamat juga nggak boleh. Pendapat yang terkuat baik jamak maupun kosor, ya apalagi kosor harus safar yang jauh yang tujuannya sampai kepada 82 kilo. Aneh mampir dari saya. Bertiga aneh misalnya. Kita kosor aja deh. Sekalian kita jamak. Jamak takbir. Berarti sholat asar dimajukan di waktu dua berarti. Niat jamaknya sama. Niat jamak di waktu sholat yang afdolnya berbarengan dengan takbiratul wajib tuh. Cuma ada mau qasar zuhur nih. Kalau sekaligus berbarengan takbiratul ihram banyak banget tuh ya. Jamak juga qasar juga bisa berantakan kan begitu. Udah qasar aja dah. Karena qasar wajib ketika takbiratul usalli langsung boleh usalli fardhu dhahri asran majmu'an bil asri rak'atain lillahi ta'ala. Ini kata begitu. Usalli fardhu dhahri asran majmu'an bil asri rak'atain lillahi Allahu akbar. Atau kalau kepanjangan, entar niat jamaknya di pertengahan aja, enggak apa-apa. Yang penting qasarnya ketika takbiratul usalli fardhu dhuhri qasran rak'atain lillahi ta'ala Allahu akbar. Baru dihadirkan majmu'an bil asr dalam hati. Cukup 2 rakaat. Selesai salat zuhur 2 rakaat, bangun lagi. Salat asar sunnah qomat. Asar ada mau qasar juga. Ya udah niat asarnya, qasarnya ketika takbiratul usalli fardhu asri qasran rak'atain lillahi Allahu akbar. Zuhur 2 rakaat, asar jelas ya? Jadi gampang. Nah ini butuh kepada praktek. Itu sunnah. Kalau dalam perjalanan ada yang paham, untuk praktek kepada yang lainnya itu afdal di sini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan fadhil ya? Ini kan bicara tadi kalau jamak kita pakai Gimana? Kalau kita dalam keadaan musyawarah nih, safar ya gitu. Yeah. Dalam arti kata Pulau DKI Jakarta ini kan ada 5 kabupaten, ada 5 kota dan 1 kabupaten. Masih masuk di Jakarta seperti Pulau Tidung atau Pulau Sabira. Itu masuknya Jakarta betul? Ya si Jakarta. Ya, tapi jaraknya Beb. Lebih daripada 2 marhala Beb. Bagaimana? Lebih dari 82. 160 kilo. Itu masih masuk DKI Jakarta deh. Ya makanya di sini Pulau Seribu masih ada pulau yang jaraknya lebih dari 2 marhala. Apakah kita harus melakukan dalam hukum safar atau bagaimana? Memang ya ini pembesaran, namanya tahu sih pembesaran kota ya. Awal-awal itu kampung kecil, jelas setiap kampung ada umron. Nah masuk dukhul umron, dukhul umron, perbatasan, ada perbatasan. Kita masuk kawasan ini. Setelah kampung ada kebun segala macam, baru kampung lain. Jelas, ya. Sekarang udah muttasil bersambung. Nah, dalam sebuah kitab dikatakan al-baladul muttasil kal baladul wahid. Jadi negeri yang bersambung ini, kota yang bersambung bagaikan seperti satu kota. Makanya ulama ada yang mengatakan ya Jakarta aja deh. Ya. Nggak dibilang wah ini kota anak Tamburan aja. Kamunya keluar Tamburan baru boleh nggak begitu. Nah, yang mengatakan dulu gitu ya udah jadi satu Jakarta. Ya. Walaupun ternyata jauh. Nah, apakah termasuk? Nah itu dia tuh. Karena asal muasalnya begitu. Kota-kota ini kampung, satu kampung ada perbatasannya itu ya, memasuki keluar kan begitu. Setelahnya kebun-kebun, sawahan, kampung lagi, itu jelas. Itu pembahasan awal begitu. Keluar umroh masuk, itu bidaya safar namanya. Kalau sekarang udah mutasil bersambung ini, perluasan namanya bersambung. Makanya ada timbul kaidah mengatakan al baladul muttasil kal baladul wahid. Jadi negeri
atau kota yang bersambung bagikan seperti satu, perluasan jadinya. Ya udah, yang lebih aman ambil Jakartanya aja udah. Nah, kalau ente misalnya mau kemana, kalau seminggu kalau mana masih Jakarta katanya, ya, jangan kosong, jangan Jamak. Walaupun jauh, tapi masih dikatakan sah. Ya. Lebih amannya begitu aja udah. Lebih aman. Tuh, masalah ini nanti udah kita bahas singgung ya, apalagi jamak. Kemarin telah kita katakan bahwasanya apa? Ma huwal afdal, al-jam'u au tarkul jama'. Mana yang lebih afdal, menjamak atau meninggalkan jamak? Nah, ini kan pembahasan apa? Tarkul jam'i afdal. Meninggalkan jamak itu lebih afdal. Kenapa? Khurujan min khilafi ma lam yujizil jama'. Biar kita keluar dari perselisihan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan jamak. Kalau Imam Abi Hanifah seperti Imam Abu Hanifah berpendapat nggak ada jamak dibilang. Biar kita keluar dari perselisihan, maka yang afdal tarkul jamak. Illa dalam mazhab kita kecuali dalam beberapa hal. Yang tanya apa? Liman syakka, orang yang ragu akan dalil jamak. Orang yang dalam hatinya nggak ada serak, nggak senang untuk menjamak, untuk menghilangkan daripada penyakit hatinya, obatin. Kemudian diantaranya orang yang biman yuktada bihi bihadratin nas, menjadi panutan dalam safar, misalnya ziarah wali songo, kan ada ustadznya biasa tuh, dia paham tentang bab usaha, dia praktekin kepada jamaah. Ini dalam hal ini, dalam mazhab kita ya Syafi'i, afdal jamak dalam yang hal-hal ini. Sama juga qashar. Mana yang lebih afdal, mengqashar atau itmam 4 rakaat? Ulama mengatakan al-itmam afdal, menyempurnakan 4 lebih afdal. Illa kecuali kalau perjalanan kita itu setelah sampai kepada 3 marhalah. Kecuali kalau perjalanan kita itu telah sampai kepada 3, bukan 2 lagi, 3 marhalah. Berapa 3 marhalah? Dalam sebuah kitab sebutkan 123 km. Kenapa? Khurujan min khilaf, biar kita keluar dari perselisihan pendapat ulama yang mewajibkan qashar, penjamak yang mewajibkan qashar. Kalau safar kita sampai kepada 3 marhalah, dalam mazhab Hanafi wajib qashar. Bayangin dia. Dalam mazhab Hanafi wajib qashar. Kalau perjalanan inti udah sampai 3 marhalah 123 km, dalam mazhab Hanafi wajib qashar. Nah, mazhab kita Syafi'i tawassut, ngambil tengah. Kalau sampai perjalanan kita telah sampai batas itu, maka afdal mengqashar, gitu. Afdal apa? Mengqashar, biar keluar dari perselisihan pendapat ulama yang mewajibkan, seperti Imam Abi Hanifah. Jadi kalau ente safarnya lebih 123, qashar aja. Karena dalam mazhab Hanafi wajib tuh. Wajib, bayangin aja dia, mesti 2 rakaat. Dalam mazhab kita afdal. Kalau perjalanan sampai 123. Begitu. Ada ala kulli hal. Jadi masalah ini cuma diambil juga bagi orang yang ragu akan dalil, tetap diobatin hatinya, qashar lebih afdal lagi. Tapi apakah boleh kita yang safarnya nggak sampai 123, kayak 100 kilo doang, ya nggak jadi masalah, boleh. Ini masalah afdaliyah doang. Masalah apa? Afdaliyah, mana yang lebih utama, gitu doang. Hukumnya nggak apa-apa, yang penting safar yang jauh, yang sampai kepada tujuannya 82 kilo dalam mazhab kita. Ya. Jadi kalau begitu itu aja udah lihat. Lagi. Nah, kalau misalkan naik motor tuh kita jamak gimana tuh? Misalkan nih kita maghrib isya, padahal kita waktunya panjang lah, maghrib isya, tapi naik motor bisa berhenti bersih gitu kan. Tapi kita jamak itu gimana tuh? Ya, maksudnya itu masih Jakarta juga bagaimana? Kalau misalkan itu loh. Oh iya, nggak apa-apa naik motor nggak masalah gitu, padahal kita tahu pasti lewatan masjid apa pasti lewat gitu. Iya, nggak jadi masalah.
Jamaah berarti boleh gitu ya. Berhenti dulu, jangan kagak berhenti, kita nggak sholat. Jadi berhenti dulu. Boleh jamak takdim, boleh jamak. Pilih aja yang enak itu yang mana tuh. Ya, pas keluar perbatasan Jakarta udah boleh kosor, udah boleh jamak. Ya. Ada lagi? Nah, Ini yang kosor. Misalkan safarnya itu 2 marhala atau 3 marhala, Iya. tapi dengan kecanggihan teknologi bisa Cepat. mencapai ya cepat kereta wush gitu ya, Iya. naik kereta. Itu apakah berlaku juga untuk ininya? ya, Terus yang kedua tadi ada pernyataan sholat wajib nggak boleh dibatalin. iya, Pertanyaan saya, kalau misalkan ada najis misalkan di dompet, dia udah takbir kemudian dia ingat, kemudian ada najis di dompet yang bakal bisa ada pada pakai itu juga nggak boleh dibatalin. lupa dia ada najis itu. Lupa udah takbiratul ihram ingat kalau dompetnya itu belum Iya, dicopot. bagus. Nah, pertanyaan yang pertama, ya kita zaman sekarang naik pesawat ya, jarak yang jauh hanya sebentar, jangan jadi masalah. Berarti sudah memenuhi syarat, yang penting jaraknya. Mau dia terbang cepat jadi masalah. Ya, boleh untuk mengkosor, boleh untuk asal memenuhi syarat safar. Yang kedua, ya kalau misalnya kita yakin ya di dalam baju kita atau dompet kita ada najis yang tidak dimaafkan, kita lupa sholat kita, baru ingat ya batal sholat. Jangankan seperti itu, udah selesai sholat, sholat. Lagi baca zikir baru ingat, ya Allah dompet kok najis kemarin gue lupa. Nah itu sholat, ulang sholat. Sholatnya kagak sah, cuma yusab diganjar pahala ala qasdiha atas maksudnya yang baik. Cuma bukan untuk mensahkan sholatnya. Karena dalam sholat ada bacaan zikir, ada bacaan Quran, ada pahala di situ. Cuma sholatnya wajib dulu, nggak sah. Begitu ya. Jangan boleh memutus sholat wajib kalau bukan sesuatu yang darurat. Ini udah takbiratul ihram masuk sholat wajib, nggak boleh diputus. Kecuali hal yang darurat, ada sesuatu ya, itu sholat di pinggir pantai ada tsunami dan nggak boleh di dalam diam aja, nganyut tak. Kebakaran sesuatu yang membahayakan kita apa? Tapi kalau nggak darurat nggak boleh memutus sholat yang wajib. Kalau sholat sunnah gimana? Sholat sunnah ya boleh aja. Apalagi dipanggil sama orang tua kita, bahkan yang mengatakan wajib diputus itu. Karena sholatnya sunnah dan ijabatul walid wajib. Kalau sholat yang wajib dipanggil orang tua antara wajib dan wajib, maka hak Allah dikedepankan di situ. Boleh diputus. Ya, tapi kalau sholat sunnah boleh. Nah, cuma ulama ada yang bilang begini, sunnah tarik kodok sholatnya, diulang sholatnya. Kalau membatalkan sholat sunnah tanpa ada udzur, sunnah untuk diganti, sunnah aja. Memutus itu hukumnya bu. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna وتب علينا توبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة الصحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه والحمد لله في البر والبحر. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.